Setiap kali saya mengingat tentang pertolongan Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini pergumulan yang berat. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan dan kita merayakan. Ya. Banyak pergumulan panjang dan itu merupakan cara Tuhan yang luar biasa. Sebagai gembala, saya rindu untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam pengembangan pelayanan, dan itu harus disertai dengan pergumulan ya yang luar biasa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu, kalau kita sampai pada 10 tahun di tempat ini, itu kemurahan Tuhan. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada kekuatan manusia. Karena manusia tidak dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Pada waktu gedung ini belum jadi milik kita, saya bersama dengan Pak Simon masuk di gedung ini dalam keadaan gelap gulita. Tidak layak untuk ditempati sebagai tempat rumah Tuhan. Apalagi mau dijadikan untuk tempat tinggal. Bapak dan Ibu sekalian, kami berdoa di belakang itu. Ada taman, mungkin Bapak Ibu nanti kalau turun kita makan. Harganya sangat mahal gedung ini. Sekitar 500-an juta. Dan Bapak dan Ibu, kita hanya punya uang yang ditabung dari gereja kita di Jalan Selerejo, kita bersama-sama kumpulkan uang, cari uang, itu hanya 40 juta. Selama 4 tahun kita kumpulkan uang 40 juta. Bukan hanya mengumpulkan uang, tapi juga kita berdoa setiap pagi. Kita berdoa setiap pagi, jam berapa Bu Simon? Kita doa. Jam 4 pagi kita berdoa. Selama bertahun-tahun kita berdoa. Rasanya mustahil. Lalu dengan berani kita melakukan negosiasi kepada pemilik rumah. Beliau adalah anak Tuhan dan gedung ini dipakai untuk sarang walet. Ada 4 lantai. Yang lantai yang kita ada sekarang ini 2 lantai. Kita rubuhkan setelah nanti jadi. Dia berkemurahan hati dan akhirnya memberi kita harga 340 juta. Lalu kita berupaya, kemudian hanya memberi pada waktu itu ya untuk DP. Saya ada di sinode tetapi saya tidak pernah minta kepada sinode. Uang selalu lewat setiap kali rapat. Ada yang diberi 200, ada yang diberi 300, ada yang diberi 400, ada yang diberi 500 untuk membangun. Selama hampir saya menjabat sebagai pengurus sinode dari 2007. Jadi selama hampir 1 periode saya hanya berdoa, diam saja. Tapi saya rindu, kenapa kita sebenarnya mau mengembangkan pelayanan? Karena pelayanan kita di Selerejo sudah tidak lagi mampu untuk bisa menampung atau mengatasi tempat untuk peribadatan. Selain daripada itu memang kondisi di sana belum bisa permanen untuk jemaat. Yang saya pikirkan jemaat harus punya rumah. Bahkan saya katakan, saya tidak akan punya rumah sebelum ada tempat daripada jemaat. Sampai ada rumah jemaat baru saya bisa memikirkan untuk rumah pribadi. Dan akhirnya 2 pilihan waktu itu, pilihannya di sini dan pilihannya satu lagi di Cengkaraya. Dan kami tidak bisa sepakat pada waktu itu dengan seluruh majelis, maka kami meminta keputusan dari sinode apa yang terbaik untuk bisa dipilihkan.
Dan sinode turun dan memberikan surat pemberitahuan bahwa tempat inilah yang dibeli, bukan di Cengger Ayam. Bapak dan Ibu sekalian, dan kita pada akhirnya dalam keputusan yang begitu sulit, keputusan yang begitu berat, lalu kita ambil keputusan pelayanan di gereja yang ada di Selorejo tetap berjalan, tapi kita memulai perintisan di sini. Siapa yang mau ikut dengan saya untuk merintis? Jadi beberapa keluarga pada waktu itu ikut mengambil bagian dalam perintisan, ada 15 orang. Ya, 15 orang pada waktu itu. Dan beberapa ada di sini yang waktu pertama kali kita kemudian mendapatkan gedung ini dengan harga 340 juta. Bapak dan Ibu, bagaimana kita akhirnya melunasinya? Gedung yang ini beli tanpa ada uang untuk renovasi itu 340 juta itu sudah besar. Tapi seorang anak Tuhan dari Korea itu mengirimkan berita, namanya adalah Elder Shin Daewon. Dia seorang penatua gereja dan dia mempunyai tabungan yang disimpan untuk dipersembahkan bagi gereja di Indonesia. Jadi pada waktu itu dia menyumbang sekitar 230 sekian juta. Dan ketua sinode baru ingat kepada saya bahwa gereja Bukit Harapan butuh tempat. Lalu berita bertanya, apakah dengan uang itu bisa enggak kira-kira untuk bisa dibangun dan diresmikan? Kira-kira hanya butuh waktu 1 tahun untuk membangun. Kita nekat saja. Dan akhirnya kita nego kepada pemilik ruko, kita membayar 290 juta karena yang disumbang itu sekitar 230-an sekian. Dari uang kita ada sekitar 40 jutaan, 280 ditambah lagi beberapa yang kita kumpulkan jadi 290 juta. Lalu kita pergi ke notaris dan yang menarik sekali Tuhan ajaib itu, yang 5 juta itu setiap bulan itu dicicil oleh kita setiap tanggal 5. Jadi setiap kali uang itu dikumpulkan, itu doa kita, ya, doa puasa supaya Tuhan mencukupkan dan sampai kita menuntaskan. Setelah itu Bapak dan Ibu kita rubuhkan ini. Kita rubuhkan. Dan itu hampir kira-kira berbulan-bulan ini jadi seperti kolam. Karena hanya beratapkan langit, ini kita rubuhkan sampai lantai bawah dihancurkan semua. Ini tidak ada yang kita tinggalkan yang artinya masih bisa dipertahankan. Jadi ya ada beberapa bagian yang masih kita pertahankan, tapi selebihnya hampir 75% itu kita renovasi. Dan beberapa di antara jemaat-jemaat yang ada di sini telah mengambil peran secara luar biasa. Ada Pak Simon, ada Ibu Simon, ada Ibu Sri, ada Ibu Bernard, ada Pak Bernard, ada Pak Julius, ada Ibu Julius, ada Pak Gabriel, ada Pak Yakob, ada Ibu Yakob, ada Evi. Adalah orang-orang pertama yang ambil bagian di dalam pelayanan di sini. Kita pakai di lantai dasar yang nanti kita pakai untuk makan. Lantai dasar itu tidak layak untuk kita tempati. Mulai dari lantai 1, 2, dan 3. Yang menyakitkan hati saya secara pribadi. Saya diundang oleh pengusaha-pengusaha dan itu bukan kemauan saya. Secara manusia, saya diundang di Ijen. Perkumpulan dari seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Malang. Dan saya diminta untuk mempresentasikan pelayanan kita di sini. Karena tidak ada waktu mereka datang, ada 3 orang pengusaha besar. Pengusaha besar. Datang di tempat ini dan naik. Tangga waktu itu hanya cukup 1 orang. Beliau katakan kepada saya, potong telinga saya kalau bisa bangun gereja di sini. Jemaatmu miskin-miskin ya. Wah, itu menyakitkan sekali. Saya bilang, Tuhan, tolong hati saya. Saya masih menahan diri.
Ketika mereka pulang, saya bilang terima kasih. Terima kasih. Silakan pulang. Karena saya tidak minta mereka datang di sini. Dan sejak itu kata-kata saya adalah manusia tidak bisa diandalkan. Jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena 1 rupiah pun untuk bisa renovasi ini tidak ada lagi. Tidak ada uang. Tapi sejak itu kita bongkar. Kita kerja. Kita kerja siang malam sampai tengah malam. Om Agus masih ada mungkin menjadi saksi. Sampai tengah malam jam 1, jam 2 kita kerja untuk bongkar kerjakan yang bisa kita kerjakan. Dari pagi kita kerja. Setiap hari Sabtu. Bahkan di hari-hari yang lain kita kerjakan. Bapak dan Ibu, akhirnya pembangunan berjalan hanya menyelesaikan. Waktu diresmikan, ini belum ada. Kita tutup dengan karpet tidak terlihat. Lingkungan menjadi pergumulan. Tapi Tuhan itu beracara secara ajaib. Berkali-kali dari pemerintah datang di sini, Dinas Satpol PP itu berkali-kali berupaya untuk bisa tahu ini pembangunan untuk apa. Tapi Tuhan pada akhirnya menolong dengan berbagai macam cara. Yang menjawab itu bagi yang tukang pecel di depan itu. Ya dipikir bahwa yang ngurus ini adalah pimpinan sinode, beliau akan pensiun tahun depan. Dan yang memimpin di sini, yang mengelola di sini adalah Pak Adi. Dipikir pegawai negeri. Jadi mereka bilang begini, ini sama-sama kawan kita sendiri. Padahal maksudnya adalah pensiun hamba Tuhan, bukan pensiun pegawai negeri. Jadi semua berjalan. Saya dipanggil di kelurahan juga dalam semua proses ini. Dan semua berjalan dengan baik. Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Sampai kita kemudian membangun ini. Dan pada akhirnya pembangunan berjalan. Dan diresmikan tanggal 19 November 2012. Dan terus Tuhan tolong. Terus Tuhan tolong. Lantai yang Bapak Ibu sekarang ini injak, itu didukung oleh anak Tuhan dari Surabaya. Keyboard yang kita gunakan masih ada di belakang, itu juga sumbangan dari anak Tuhan. Seluruh sound system yang ada di sini sumbangan dari anak-anak Tuhan. Semua yang kita pakai, kursi kuning masih ada di belakang. Juga dipersembahkan oleh seorang yang dikawi, kirim ke sini untuk kita. Kursi yang ada ganti ini juga adalah persembahan dari anak-anak Tuhan. Renovasi sampai bawah semua berjalan dengan baik itu setiap Sabtu bayar gaji tukang. Sampai Pak Simon, Pak Yakub tanya saya, ada uang Pak? Saya bilang kerja saja. Nanti hari Sabtu Tuhan kasih. Ketir-ketir setiap kali bayar tukang. Sampai kita menyelesaikan ini gedung sekarang yang dulunya harganya 340 bisa bandingkan sekarang tanya di sebelah. Gedung di sebelah ini harganya adalah 2,4 miliar. Dan yang di sebelahnya lagi harganya 3,2 miliar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau bukan kemurahan Tuhan kita tidak mungkin duit dari 40 juta bisa dapat tempat ini. Kita bisa tanya kepada teman-teman yang dari awal, kayaknya kita mustahil untuk bisa mengerjakan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Nanti sambil saya bersaksi, saya akan memberikan kepada kita gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang berlangsung setelah hampir 10 tahun kita berada. Saya berupaya cari kemarin file karena memang laptop saya bermasalah. Sampai tadi saya masih cek, semua foto-foto hilang. Ya, tidak ada foto tersisa. Semua foto-foto pada waktu itu hampir ratusan kita datangkan khusus tukang foto, tapi tidak tahu itu bisa hilang semua. Memang laptop saya juga bermasalah. Di Pak Simon juga sama. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh lupa bahwa semuanya karya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Jadi kita tidak dapat dukungan dari siapa-siapa. Selain daripada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di sini, dan orang-orang yang pernah kita layani. Jadi pembangunan gereja ini lebih kurang hampir 800 juta habis. Tapi Tuhan terus menambahkan dengan caranya yang ajaib. Ya, sampai kami pindah di bawah. Ya, kami masih kontrak sekian lama. Dari 2003 melayani sampai 2011. Ngontrak sana sini. Ya, tapi Tuhan sampai pada hari ini telah menolong dan menyediakan tempat untuk kami bisa tempati sekaligus sebagai pastori. Bapak dan Ibu mendasari seluruh kesaksian tentang
pertolongan Tuhan untuk hari ulang tahun GKIan Bukit Harapan yang ke-10. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 40 ayat 6, satu ayat saja. Jadi menarik sekali, tempat ini diresmikan 2 kali. Tanggal 19 November, hujan tidak henti-hentinya. Tahu kenapa Tuhan turunkan hujan? Itu cara supaya tidak tahu orang kegiatan yang terjadi di sini apa. Kita pasang terot sampai ke depan. Dan kita kerahkan itu yang bapak-bapak yang ada di belakang kita di perkampungan kita ini untuk bisa ikut memarkir. Pak RT tidak tahu. Saya sudah bangun relasi dengan mereka. Pak RT muncul di situ dan bertanya, acara apa? Tapi ketika lihat justru warganya yang dilibatkan untuk proses untuk pengamanan, proses untuk mengatur, beliau kembali ke rumahnya. Dan baru esoknya bertanya kepada saya, acara apa kemarin, Pak? Saya bilang, kami ada acara syukuran, Pak. Itu hujan deras luar biasa. Sehingga tamu kita itu mereka harus terbang. Bukan turun di Surabaya tapi turun di Bali. Termasuk yang nyumbang. Termasuk Pak Jack pada waktu itu. Yang adalah pimpinan dari Korea yang ada di Indonesia. Baru esok harinya kita kerahkan orang lagi seberapa yang ada untuk acara peresmian yang kedua. Padahal kemarinnya sudah tanda tangan. Kita ulang lagi. Ya mulai dari bawah saja masuk sampai dengan naik, kita adakan ibadah lagi untuk melakukan proses mengulang karena sponsor baru datang. Nah, itu ada banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan di tanggal 19 dan 20 November sampai pada hari ini. Mari kita baca bagaimana karya Allah yang kita angkat dari ayat 6 di Mazmur pasal 40. Dikatakan di sana sama-sama kita baca 1, 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Amin. Puji Tuhan. Banyak yang telah Tuhan lakukan. Banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada banyak maksud Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di sini. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan semuanya itu. Luar biasa. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ayat selanjutnya bilang apa? Aku mau, ayo sama-sama. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dikemukakan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama, banyak yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Banyak yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Hampir kita berpisah dengan gereja kita yang ada di Jalan Selorejo karena tempat itu. Tapi saya sebagai gembala hadir untuk bisa menjembatani. Saya sebagai gembala merendahkan diri bersama-sama dengan jemaat yang ada di Selorejo. Dan sampai pada hari ini tidak ada mereka yang lari dari penggembalaan. Dan mereka tetap meminta saya untuk menjadi gembala dan menggembalakan di sana sampai pada hari ini. Teman-teman yang ada di sini pasti bisa merasakan pergumulan saya sebagai gembala. Berat bagi saya. Dua-duanya saya harus perjuangkan. Dan dua-duanya hanya bisa dimenangkan karena banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup hamba-Nya. Yaitu dengan cara apa? Saya harus betul-betul sekarang mempraktekkan kasih yang sesungguhnya. Satu kali saya berkhotbah di Selorejo. Bapak dan Ibu, saya berkhotbah dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Satu persatu maju. Saya tidak khotbah apa-apa, saya hanya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Berkhotbah tentang kasih. Dan satu persatu mereka datang untuk bisa mengatakan bahwa kami mengasihi Pak Dian.
Apa yang Pak Adieli kerjakan dalam pengembangan pelayanan di Jalan Solorejo, itu kami relakan untuk bisa dilakukan. Dan tidak satupun yang datang ke tempat ini pada waktu itu. Tidak siap mereka menerima kenyataan bahwa harus ada tempat di sini. Dan beberapa teman-teman harus ada dan mengembangkan. Ini sejarahnya, ini penting untuk kita lihat. Kalau pekerjaan Tuhan kita kerjakan dengan kasih, pasti Tuhan tetap menolong kita dalam kesatuan. Pada akhirnya, hampir semua sudah pernah masuk di sini. Di ruang bawah kami berdiskusi, berbicara dari hati ke hati. Dan melihat bahwa pekerjaan Tuhan baik di Solorejo tetap bisa berjalan maupun di tempat ini bisa berjalan. Tidak mudah Bapak Ibu, visi kita pengembangan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, berharap sebenarnya bahwa semua tetap satu, tapi Tuhan mau supaya pengembangan dua tempat ini masih berjalan dengan baik. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau acara-acara kadangkala sebagian besar ada mengikuti. Jadi otomatis video yang sedang berlangsung ini otomatis langsung terkirim semua kepada jemaat kita juga yang ada di Solorejo. Dan pasti akan dilihat. Pasti akan dilihat. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan sampai pada hari ini saya juga masih menjadi gembala bagi kedua gereja kita baik di Solorejo maupun di tempat ini. Banyak yang telah Tuhan lakukan bagi kita di gereja ini. Bukan hanya menyediakan gedung tapi juga Tuhan menyiapkan hati. Tuhan memberikan juga keterbukaan hati kepada semua. Dan bersyukur kepada Tuhan. Itu perkara yang ajaib. Ya, saya bersyukur sekarang ini salah satu majelis gereja adalah orang yang saya sekarang ini percayakan dalam pelayanan di Solorejo sebagai asisten gembala. Dan luar biasa kami sama-sama menempuh pendidikan untuk bisa mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan sampai hari ini masih komit. Sering datang bersama-sama di sini. Waktu kami kuliah hampir setiap minggu ada di dalam gedung ini bersama-sama dengan kita. Bapak dan Ibu memang perjuangannya luar biasa yang kita lakukan. Tapi ada banyak yang Tuhan telah kerjakan. Tuhan lakukan. Bukan hanya menyiapkan tempat dan pengembangan bagi pelayanan. Dari 15 sekarang jumlah kita ada 86 orang di data kita. Ya. Termasuk anak-anak. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan kepada kita. Dan saya mau bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, kita terus mengerjakan hal-hal yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Banyak hal yang Tuhan lakukan. Boleh ditampilkan? Selama 10 tahun saya hanya cuplik beberapa yang dikirim oleh Pak Timon. Keajaiban demi keajaiban. Ya, ini paling banyak bertambah jumlah jiwa itu karena nikahkan orang. Ini ada beberapa yang tidak sempat dimasukkan, jadi jangan kecil hati. Ya, ini karena yang sempat kita bisa lihat. Lanjut. Ada yang dibaptis waktu kita acara di Gua Cina. Ini latar belakang bukan Kristen. Dari mana pertobatannya? Ada satu simpatisan yang saya dekat dengan keluarga ini. Saya sudah anggap sebagai keluarga saya sendiri. Itu sering lewat di depan apotik. Dan dia heran. Kenapa wajah dari ibu ini bersuka cita? Lalu dia tertarik. Waktu ibu ini beli obat di apotek ini, namanya Yuli, bilang begini, Bu boleh nggak saya ke gereja? Dan dia dibawa ke sini. Dan saya beritakan Injil kepada dia dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dia terima Yesus. Satu kali pertemuan dia terima Yesus secara pribadi. Dan dia dibaptis di Goa Chin, pantai Goa Chin. Dan dia bertanya kepada saya, Pak kenapa saya dibaptis di laut? Saya bilang supaya jadi garam. Garam bagi orang lain, memberi rasa bagi orang lain. Satu-satunya dia yang kemudian percaya kepada Yesus dari keluarga, dari Malang Selatan. Berikutnya kakaknya yang ada di Hong Kong juga terima Yesus di sana.
jadi dua. Saya percaya yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 31. Kalau satu orang sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam satu keluarga, Tuhan akan menangkan keluarga itu secara perlahan. Yuli, pelayanan kita adalah pelayanan penginjilan. Ya, lanjut. Nah, ini tidak kelihatan. Ini kita retreat ini. Ini kita kebaktian Padang. Tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Agak samar. Ini kebaktian Padang yang kita laksanakan di Gua Cina. Sayang sekali agak kabur. Terus, boleh dimatikan mungkin lampunya supaya kelihatan jelas. Nah, ini kita ada acara retreat untuk membangun kerohanian kita. Kita ada acara retreat di Batu. Itu ada beberapa wajah di sana. Itu masih mudanya Pak Julius itu. Itu kaisar kecil sekali itu. Sekarang sudah tinggi bongsor. Masih kecil. Ya, ada yang sudah meninggal. Ada Ibu Yakob di situ, ada Ibu Julius, ada beberapa yang lain tidak terlihatan. Ya, tapi ini yang sempat tercuplik. Oke, lanjut. Nah, ini kita kedatangan tamu-tamu. Ada banyak yang telah menggunakan tempat ini. Ada juga yang datang tamu-tamu kita dari luar negeri beribadah bersama-sama dengan kita di sini. Ya, lanjut. Ini kita juga salah satu yang menambahkan jiwa dalam gereja kita selain menikahkan adalah yang kedua adalah melayani orang yang meninggal. Dan saya selalu memberitahu, kalau ada jemaat yang tidak terlayani, tidak ada gereja yang melayaninya, pada waktu dia meninggal, beritahu kepada Pak Adeli supaya dilayani. Bu Tria ada di sini. Ibu Tria sudah pernah berjemaat di sini dulu? Belum pernah kan? Belum pernah. Tapi karena melayani keluarganya, satu keluarga itu kemudian sekarang menjadi bagian dari kita, termasuk suaminya pun yang tidak pernah nginjak gereja pun sekarang itu menjadi bagian dari kita. Betul Bu Tria? Dan tetangga-tetangga heran, kenapa Pak Adeli melayani padahal baru kenal. Saya hanya diberitahu oleh salah satu daripada warga, Pak bisa nggak melayani? Jadi banyak yang kita bisa dapatkan jiwa-jiwa dari pelayanan ini. Lanjut. Banyak perkara yang Tuhan telah kerjakan. Ini adalah Mimi dengan Rudi. Pada waktu mereka diberkati, saya mau tampilkan bahwa ternyata ada banyak juga ya yang dinikahkan di sini. Lanjut lagi. Nah, ini yang dari Australia dinikahkan juga di sini. Ibu Nini yang kemarin datang di sini. Lanjut lagi. Nah, ini penyerahan anak dari Joyo Grand juga, penyerahan anak. Lanjut lagi. Ini Pak Louis menyerahkan ini yang jadi operator, ini masih kecil. Sekarang jadi operator di belakang itu. Ya. Pemain-pemain musik masih cilik-cilik. Saya ingat dia, kemarin saya posting ke keluarga. Dia ada di tengah-tengah drum ini kecil sekali. Ya. Mereka sudah melayani sejak dari kecil. Lanjut lagi. Nah, ini waktu Pak Julius ini hidup yang kedua diberi oleh Tuhan. Ya betul Pak, Bu. Ini Tuhan kasih kesempatan hidup yang kedua kali. Kita doakan. Ya, sudah dalam kondisi sudah kondisinya payah, sulit. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Kita doakan, kita layani. Ya, lanjut. Tuhan masih beri kekuatan sampai pada hari ini, puji Tuhan. Kita ada doakan yang dari Batu, yang dia mengalami kondisi stroke. Ya Pak Rudi ya. Oh Pak Hendra, sorry, Pak Hendra. Ini kita layani, kita injili dia. Dia di Batu pada waktu itu. Kita injili dia dan dia terima Yesus secara pribadi. Ya stroke tapi sudah dipanggil Tuhan sekarang. Lanjut lagi. Nah, ini saya tidak tahu siapa ini. Oh mamanya Teh. Wih, kelihatan ya. Jelas.
Tahu sejarahnya kenapa Amateo bisa menikahi itu gadis yang di sebelah itu? Perjalanannya panjang, tidak mudah itu. Waktu datang ketemu pertama kali dengan saya, memang pintar, dibawa ke tempat hamba Tuhan supaya dilayani duluan. Ada Inateo di sini. Ada di belakang. Dia sudah umroh itu. Ya. Lalu setiap kali masuk di ruangan saya, ini bagaimana? Lepas jilbab dia. Ya. Dia masih pakai kerudung waktu itu. Kita beritakan Injil kepada dia. Dia terima Yesus. Jadi Pak, Bapak harus melihat sebagai anugerah yang besar. Ya. Jadi mereka kemudian dilayani di sini, dibimbing di sini. Ya, saya bilang kepada Inateo, ya, saya bilang begini, kalaupun tidak jadi dengan Kak Ferry pun tidak apa-apa. Yang penting sudah terima Yesus secara pribadi. Karena saya tidak mau dia ikut Yesus karena menikah. Dan terima Yesus secara pribadi. Lalu mereka sekarang sudah memenuhi panggilan Tuhan bertambah banyak. Ya, punya berapa anak sekarang? 2 ya? Nah, oke. Jadi bertambah jemaat. Lanjut. Nah, ini acara apa ini? Nah, ini kita melayani orang-orang yang kondisinya itu tidak sehat secara, tidak waras secara kejiwaan. Ya, ada gangguan mental. Itu komandannya Bu April itu. Wah, itu komandannya di situ. Waduh, kita juga agak ketir-ketir gabung dengan mereka. Mereka dimasukkan di dalam ruangan yang memang khusus. Ketika ketemu dengan kita, kita diserbu. Wah, itu luar biasa. Ya sudah bisalah rasa bagaimana kalau bergabung. Tapi kasih Tuhan luar biasa. Ya itu didampit. Ya, kita pergi. Ada yang hadir dan mengambil bagian dalam pelayanan ini pasti bisa merasakan suasananya. Ya, lanjut lagi. Banyak perkara yang Tuhan telah kerjakan. Ini siapa ini? Oh, itu masih bujangannya Mas Rudi. Ada Mas Rudi di sini? Ada. Masih bujangan atau sudah tidak bujangan lagi? Nah, yang satu adalah seorang Katolik, yang satu adalah seorang dari non-Kristen. Betul ya, Mbak Mek? Kita layani mereka. Dan hebatnya tidak pilih atau tidak pilih ke Katolik, selalu tidak pilih ke Muslim, mintanya ke Kristen. Ini aneh. Dan itu dilayani di sini. Mereka dua-dua dibimbing lalu kita baptis. Maka rata-rata mereka adalah orang-orang yang petobat-petobat yang baru dimenangkan, baru dilayani. Dan itu luar biasa Tuhan kerjakan. Jadi ada sejarahnya Mas Rudi. Ada sejarahnya. Mereka juga dilayani secara pribadi. Terima Yesus. Sekarang sudah bertambah. Tuhan kerjakan. Lanjut lagi. Ini kita layani mereka-mereka yang panti jompo yang ada di Lawang. Bersama-sama kita lakukan pelayanan di sana untuk melayani mereka-mereka yang di panti jompo. Ini adalah bentuk-bentuk yang kita bisa kerjakan. Lanjut. Nah, ini orang yang di CD, salah satu mahasiswa saya yang di CD di sini. Dia kemudian pulang ke Sumba mempersembahkan tanahnya untuk dipakai bagi pembangunan gereja kita. Yang sekarang ini Om Adri yang saya berkati, Om Adri salah satu yang diberkati di sini, Pak. Ya, menikah. Jadi 2 hamba Tuhan telah diberkati di sini, ya, yang melayani gereja. Dia justru malah dapat rezekinya. Pak Adi membimbing di sini, dia yang dapat rezekinya di Sumba. Jadi dapat tanah untuk dipakai bagi pembangunan pos PI gereja di Sumba. Jadi puji Tuhan, ini ada hasilnya. Pelayanan yang kita kerjakan itu membawa mereka juga berbeban dalam pelayanan. Lanjut lagi. Ini siapa ini? Nah, ini juga dua-dua. Yang Nurul ini, itu dia keturunan Arab.
Yang di sebelahnya lagi itu dari Katolik. Mereka juga kita layani. Terima Yesus secara pribadi, kita bimbing dan mereka kemudian diberkati di tempat ini. Ya, diberkati di tempat ini. Satu masih bekerja di Jombang. Lanjut lagi. Nah, ini adalah baptisan yang rombongannya Yusak, Pak Yusak. Nah, masih bujangan waktu itu. Masih belum menikah. Ya, yang tadi sudah menikah. Yang itu. Ada beberapa orang, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 orang. Mereka dibaptis. Jadi beberapa di antara mereka termasuk tadi yang dinikahkan tadi itu mereka di sana dibimbing sekian lama dan kemudian dibaptiskan. Lanjut lagi. Nah, ini acara kita yang siapa yang masih ingat ini? Acara di Retreat Batu di Villa Jasmine. Sangat seru, coba lihat foto berikutnya. Ini Ibu April punya pekerjaan acara panjang-panjangan ini. Sampai ada yang lepas baju supaya bisa dapat lebih panjang grupnya. Itu. Ini menarik sekali. Jadi ini kayaknya dirindukan kembali. Kita harap tahun depan kita buat acara yang menolong kita untuk bisa lebih akrab bersama-sama. Lanjut lagi. Nah ini. Lanjut. Pak Yoyo masih ada ini. Pak Yoyo juga mungkin sekarang. Nah ini. Ada instruktur kita. Lihat instrukturnya. Lanjut. Lah ini lanjut lagi. Oh sudah lewat. Ada instrukturnya untuk kita di belakang. Ada Pak Julius instruktur. Ini siapa ini? Ini penyerahan siapa? Doti. Ini penyerahan Doti ini. Ya, bertambah juga jemaat ini. Lanjut. Nah ini acara pemakaman salah satu yang kita layani. Mereka tidak ada yang menolong dan kita layani. Ini anaknya meninggal di rumah sakit dan kita layani secara pribadi. Ya, mereka ada di Jogja sekarang, suami istri kita layani. Ya mereka dan kemudian ya anaknya meninggal. Tapi Tuhan juga sudah gantikan sekarang. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, kita biasanya ada acara aksi termasuk juga di lingkungan masyarakat di sini. Kita lakukan acara aksi sosial untuk bisa menjadi berkat. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Kelihatannya ini foto yang terakhir ini. Ini siapa ini? Mas Ongki sama istri. Nah yang asli yang terakhir yang kita berkati itu yang di Padang. Tapi ada yang juga masih asli di sini. Ada 2 orang. Mas Kris sama Mbak Winda. Ini juga diberkati. Ya, Mbak Winda juga sama dari latar belakang juga bukan pengikut Yesus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tambahkan banyak perkara yang Tuhan telah kerjakan di dalam pelayanan kita di Bukit Harapan. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan perbuatan Tuhan yang ajaib dikerjakannya bagi kita. Banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan telah kerjakan seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Ada maksud Tuhan yang telah dilangsungkannya bagi kita di tempat ini. Allah adalah Allah yang tak tertandingi di dalam segala hal. Dan karena itu di dalam semuanya itu ada 2 hal yang kita lakukan. Apa itu? Memberitakan tentang kebaikannya, tentang perbuatannya yang ajaib, dan memperkatakan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Lalu Tuhan tambahkan lagi dengan orang-orang, jemaat-jemaat, saudara-saudara kita yang sampai pada hari ini ada bergabung bersama-sama dengan kita dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya itu. Kita mau katakan satu hal, bahwa ada karya Allah yang luar biasa Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita sampai pada hari ini. Dan karena itu biarlah semua yang Tuhan telah kerjakan ini membawa kita untuk senantiasa menyaksikan, memberitakan,
dan memperkatakan apa yang Tuhan kerjakan. Beberapa hal yang kita patut syukuri dari Gereja Bukit Harapan, bahwa Gereja Bukit Harapan itu telah mengutus dan membuka kesempatan bagi beberapa orang untuk bisa menjadi bagian dalam pelayanan pengembangan di GKIN Bukit Harapan. Yang pertama Pak Gabriel, dia dipindah dan merintis pelayanan di sana, walaupun pelayanan yang dirintis kemudian diserahkan kepada gereja setempat karena memang jauh jaraknya, tapi dia sudah menghimpun di tempat tinggalnya itu kira-kira lebih kurang 25 orang ketika kemudian berada di sana. Yang kedua adalah pos pelayanan yang ada di Padang, memang kita rintis dan yang diberkati di sini melayani di Padang. Dan nanti akan diproyeksikan di Palembang dan kita masih berharap melanjutkan pelayanan itu dari Bukit Harapan sini. Juga kita telah melayani anak-anak mahasiswa dari tahun 2013 dalam catatan saya di lembar pertama ulang tahun gereja, yaitu bahwa pada 2013 tanggal 21 Oktober kita juga sudah memulai pelayanan di Wisnu Wardana. Hingga tahun 2020 ibadah dilaksanakan setiap jam 5 sore dan itu menghimpun seluruh anak-anak mahasiswa yang ada di Wisnu Wardana. Dan kita sudah jadi berkat. Mereka banyak sekarang ini menjadi pelayan-pelayan yang melayani sebagai majelis gereja ketika kembali ke pelayanan di Sumba, rata-rata dari Sumba, dan mereka membantu pelayanan gereja. Ya, mereka menjadi guru-guru di sekolah-sekolah dan menjadi guru-guru yang sangat militan. Dan karena itu saya dibahagiakan hatinya bahwa pelayanan yang kita kerjakan di Wisnu Wardana setelah sekian lama sampai 2020, karena saya berakhir 2020 dan konsentrasi untuk melayani di stan, sehingga pelayanan itu pada akhirnya tidak lagi dilanjutkan oleh karena memang dari lembaga belum mengizinkan untuk dilanjutkan pelayanan di sana. Tetapi hampir kira-kira 1.500 mahasiswa telah dilayani dari 2013 sampai dengan 2020. Satu hal yang kita patut syukuri bahwa dari mereka ada banyak di antaranya yang kemudian menjadi orang-orang yang melayani di dalam gereja Tuhan. Mereka menelpon kepada saya, Pak terima kasih. Hari ini saya dilantik menjadi pengurus gereja, melayani di gereja. Dan beberapa di antara mereka juga terlibat dalam kegiatan pelayanan di partai politik. Dan salah satunya yang tadi yang nyumbang tanah itu juga sekarang lagi ada di dalam pelayanan di pemerintahan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hal-hal yang Tuhan kerjakan selama 10 tahun GKIN Bukit Harapan ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita, juga jemaat-jemaat yang baru bergabung bersama-sama dengan kita menjadi bagian dalam pengembangan pelayanan Bukit Harapan ke depan. Dan kiranya Tuhan dimuliakan di dalam seluruh pelayanan yang kita kerjakan. Ibadah kita beberapa kali sudah diganti. Dulu ibadahnya di sini itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Lalu bergeser ke setengah 7 pagi. Lalu bergeser ke jam 7 pagi. Dan setelah itu tidak bergeser lagi. ya, ini luar biasa. Bayangkan pagi-pagi Bapak Ibu, berarti majelis-majelis gereja sudah harus bangun jam 4 pagi untuk datang ibadah gereja. Ini luar biasa. Tapi ketekunan mereka membuahkan hasil ya sampai pada hari ini. Kita masih punya PR. Yang pertama, PR kita adalah kita sudah tidak buat lagi untuk pelayanan ke depan. Ini jangan bayangkan kita ini cukup tempat. Ke depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, gereja kita sudah tidak buat lagi. Itu sudah pasti. Ya. Karena itu masih ada 5 kali 9 di belakang tanah kita. Lalu kalau mau ditantang lagi untuk beriman yang lebih besar, maka di belakang ada 1.500 meter. Dan kalau hanya dapat 500 meter di belakang, kali 9 juta. 5 kali 9 juta. Jadi 45, berapa Pak? 4,5 miliar. Kita bersyukur ini satu arah sehingga parkiran kita masih aman. Tapi ke depan
Ini saya taruh mimpi, saya taruh harap saya kepada generasi muda. Mana tahu ada yang jadi pendeta dan melanjutkan pelayanan di sini. Ada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Mari kita berdoa untuk gereja kita ini. Dan kita berdoa supaya pelayanan kita akan berjalan, maju, berkembang, sehingga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Ada anak-anak muda di sini. Ya. Gereja ini adalah gereja yang ada di tangan generasi muda. Ada anak-anak sekolah minggu di sini. Anak-anak sekolah minggu ini nanti 20 tahun yang akan datang menjadi orang yang dapat meneruskan pelayanan gereja ini. Ada bayi-bayi yang masih digendongan, mereka nanti menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk pengembangan gereja ini. Mari kita doakan. Ya, mari kita doakan. Pak Adi mungkin sudah tiada lagi, tapi saya tersenyum di surga bisa melihat pelayanan yang ada di Bukit Harapan. Yang ada di sini sudah ada yang mulai lansia. Ya, sudah ada yang mulai lansia. Dan karena itu yang meneruskan pelayanan ini adalah orang-orang muda, anak-anak sekolah minggu kita yang ada di sini. Jangan bilang begini, Pak Adeli anaknya ada 2 laki-laki itu. Saya sudah tanya mereka, kalian siap tidak? Karena warisan saya hanya buku, itu aja. Warisannya cuma itu saja. Tapi mereka bilang, ya, yang di sebelah kanan ini saya ini agak condong ke arah melayani. Tapi yang di sebelah kiri juga agak condong ke arah melayani, tapi melayani umum katanya. Ya, tapi tidak tahu, kita juga berdoa supaya Tuhan juga bisa temukan di tengah-tengah daripada jemaat. Siapa saja punya kemungkinan untuk dapat bisa melayani dalam gereja, karena ini bukan gereja warisan. Tidak ada, GKIN tidak ada gereja warisan. Siapa yang diterima oleh jemaat, dialah yang akan menggembalakan dan dapat melayani di tempat ini. Ya, jadi Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk kebersamaan sampai pada 10 tahun perayaan GKIN Bukit Harapan 19 November 2012 dan 19 November kemarin tahun 2022 10 tahun penyertaan Allah secara ajaib telah dikerjakannya atas kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita persembahkan. Haleluya. Amin. Ya, begitu beri kemuliaan bagi Allah kita.